Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Dana Ronge. Saya adalah seorang pendidik pada UPT SDN 11 Mengkendek Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif pada kegiatan berbagi pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif serta pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut di kelas. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan untuk kita belajar bersama. Adapun yang akan kita pelajari bersama yaitu budaya positif. Jadi konsep budaya positif ini merupakan salah satu modul dalam guru penggerak. Modul yang dipelajari dalam guru penggerak, kita akan belajar bersama-sama bagaimana penerapan dari budaya positif di sekolah. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu jika waktu Bapak Ibu saya ambil sebentar untuk kita memahami bersama tentang konsep budaya positif ini. Adapun topik dari budaya positif ada 6 yang kita perlu pahami bersama pada saat ini. Yang pertama, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Kita masuk pada poin pertama yaitu disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa dalam teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi tentang makna kontrol itu terdapat 4 persepsi yang salah atau distorsi cara kita dalam menginterpretasikannya. Yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang kedua, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi orang dewasa untuk memiliki hak. Itu ilusi kita bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa peserta didik kita. Itu miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini yang akan kita bahas. Nah, di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu realitas menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrol itu menganggap bahwa kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon menganggap semua orang melihat hal yang sama, sementara teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan.
orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol itu mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, stimulus respon itu model berpikir menang dan kalah. Kalau teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Kita lihat makna disiplin. Konsep yang kedua adalah disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, tentu kita pahami bersama itu bahwa disiplin itu kita lakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Sehubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dikemukakan bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, ya, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebijakan. Ya, kebajikan yang universal. Ya, nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian, nah ini, nilai-nilai kebijakan universal itu tujuan utamanya mengarah kepada profil pelajar Pancasila, di mana kita sudah memahami bahwa ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi tujuan utama dari kebijakan universal itu adalah terciptanya profil pelajar Pancasila pada peserta didik kita. Nah, kita masuk di teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama. Ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Itu terjadi pada peserta didik kita. Ada yang hanya untuk menghindari hukuman, ada yang motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan ada juga yang menjadi orang yang kita inginkan, ya. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Silakan Bapak Ibu simak, ada sebuah kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh
dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Iya. Jadi salah satu pendapat bahwa itu akan menghilangkan motivasinya ya Pak ya untuk belajar. Ada lagi yang lain? Mengapa Bapak Ibu tidak setuju dengan tindakan Pak Seno? Membuat mempermalukan anak, mematahkan semangat anak-anak. Iya. Kemudian, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya? Menurut Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ya? Yang mengatakan konsekuensi apa alasannya Ibu mengatakan atau Bapak mengatakan konsekuensi? Yang mengatakan hukuman, kenapa mengatakan itu adalah hukuman? Ya. Oke, ya. Jadi disuruh berdiri itu merupakan perbuatan yang tidak layak. Yang mengatakan konsekuensi? Membuat anak jadi malu dan patah semangat. Nah, kita akan melihat apa yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Iya. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi itu hanya memiliki jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, kemudian kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kalau ada yang korban. Kemudian kalau hukuman murid atau anak akan tersakiti, kalau konsekuensi hanya dibuat tidak nyaman. Ya. Kemudian kalau hukuman perilaku pasif agresif makin meningkat. Apakah dia makin pasif atau justru membuatnya malah agresif? Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Itu konsekuensi. Kemudian, hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid takut. Jadi kalau kita menghukum itu tidak akan berjalan kalau muridnya tidak takut. Ya, kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyatanya. Jadi kalau misalnya kita memberikan hukuman di sini, ketika mereka kembali ke rumah itu tidak akan berlanjut lagi. Jadi hanya di sini diterapkan. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ya, jadi itu lebih luas dia cakupannya kalau konsekuensi. Kemudian, kalau hukuman biasanya mengatakan peraturannya adalah ini. Jadi kamu harus melakukan. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Kita lebih menanyakan ke peraturan yang ada. Mampukah kamu melakukannya? Ya. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak-anak akan membenci peraturan, bahkan membenci orang yang
memberikan hukuman itu. Kalau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Nah, yang utama yang membedakan Bapak Ibu adalah hukuman itu diberikan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau konsekuensi itu bagian dari atau ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan. Ya, jadi tidak ada hubungannya antara yang mereka lakukan dengan apa yang diberikan, itu hukuman. Ya, seperti tadi Pak Seno, karena IPA tidak bisa menjawab, maka dia menyuruh berdiri. Apakah ada hubungannya antara tidak bisa menjawab dengan berdiri? Nah, kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya, dia ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan atau mencoret-coret dinding, maka konsekuensinya adalah mengungut sampah itu dan membawanya ke tempat sampah, atau menghapus coretan-coretan yang dia buat. Itu konsekuensi, karena ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Misalnya kalau anak-anak terlambat, kita suruh mereka berdiri di tengah lapangan, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada hubungannya terlambat dengan berdiri di. Nah, itu yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, yang mau kita terapkan di sini adalah restitusi. Ya, restitusinya, di mana restitusi itu memberikan pilihan kepada siswa. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah bagaimana kita betul-betul menggali keyakinan kelas yang kita sudah buat dan menanyakan komitmen kepada peserta didik kita bagaimana perubahan yang dia lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melakukan atau dia barangkali itu perlu disampaikan kadanasan supaya memanusiakan adakah yang kita ambil dari sini atau bagaimana sehubungan dengan kegiatan kita sebagai pendiri. Dia boleh disampaikan sebelum kita masuk di refleksi. Siapa? Oke, kita masuk di refleksi Bapak Ibu. Di refleksi ini kita akan menyampaikan peristiwa apa yang sudah kita alami selama ini. Apa tuan kamu tak tahu? Kemudian bagaimana perasaan kita setelah mengalami peristiwa itu, dan dengan adanya penyampaian konsep ini, bagaimana perasaan kita. Kemudian karena perasaan kita, apa yang kita dapatkan dari apa yang saya sampaikan tadi, pelajaran yang kita dapatkan, dan bagaimana penerapan ke depan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau sampaikan? Terima kasih. Secara pribadi, kalau saya salah satu peristiwa adalah tentang perbedaan cara pendekatan dalam proses pembelajaran pada beberapa kurikulum yang ke bawah dengan kebutuhan kurikulum baru sekarang. Iya, kenapa saya bisa mengungkapkan ini? Karena saya mengikuti pada diri saya sendiri sebagai tenaga pendidik. Karena tuntutan sekarang adalah tuntutan perkembangan zaman dalam pengembangan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, tetapi bahwa di dalam proses pembelajaran, apabila seperti yang kita ungkapkan di sini bahwa kita mengakui bahwa tidak ada kesempurnaan yang kita miliki, tetapi kesempurnaan di dalam membantu kita secara bersama-sama, tanggung jawab kita secara bersama-sama, tentu harus mengambil suatu waktu, selalu mengisi waktu dalam menyempurnakan
di dalam menghadapi proses sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi sekarang. Karena saya menurut secara pribadi yang untuk biasa ketua William ada tuh itu menurut ketua dia secara tenaga pengabdian ketua nasalan senior ketua aku pulang menganggap senior apa kamu karena tuntutan kamu sudah bisa terbuka terarah dalam perkembangan teknologi. Jadi yang nalan persatuan guru di dalam mengevaluasi diri dan mengoreksi apa yang sudah dianggap bahwa tidak relevan dengan zaman itu ya dan dibuat itu di kakak. Tapi kalau sekarang tentu ada tuntutan berbasis sekolah dibuat saling mengisi ya persebaya di dalam yang tetap paham sebenarnya saya kira tidak ada persoalan yang terjadi di satu sekolah apabila kita saling menggunakan potensi yang ada. Tentu kita dari pihak kepala sekolah, pengelola sekolah dengan guru tenaga guru, kalau kita saling memahami kekurangan dan kelebihan di dalam, pasti ini tidak ada jadi persoalan, tidak ada jadi persoalan. Malah kita memiliki sesuatu semangat. Saya mau pegang komputer saya tidak, tapi saya tinggi semangat. Saya menganggap bahwa ada jalan keluar di dalam menghadapi ini. Ada jalan keluar. Jadi untuk ke depan karena maneku terbayang ada inden, uang, tidak ada jadi persoalan kalau kita tuh saling mengisi satu dengan yang lain. Jangan kita menuntut bahwa tentulah akan ditersendirikan karena ada kemampuan tersendiri yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Saya kira itu pendapat yang salah. Karena yang dicari sekarang bagaimana punya semangat, memotivasi, mengelola proses pembelajaran sehingga apa yang menjadi tuntutan pendidikan sekarang adalah bagaimana berkualitas, bagaimana mutu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, di sini kita akan melihat bagaimana praktek restitusi yang saya sudah pernah lakukan di kelas. Ini adalah salah satu siswa yang sering sering terlambat datang ke sekolah. Bagaimana saya melakukan restitusi sehingga peserta didik ini bisa mendapatkan solusi dari apa yang dia lakukan. Solusi itu munculnya dari siswa itu sendiri.
selamat siang Kak. Silakan duduk. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya Kak, saya bermasalah mengalami kesulitan bangun pagi dan berangkat ke sekolah lebih pagi. Ya, kalau saya perhatikan di buku piket, kamu sudah lebih dari 7 kali terlambat masuk sekolah. Nah, sebagai manusia biasa, tentunya kita pasti pernah mengalami yang namanya kesalahan. Tetapi kalau kesalahan itu dilakukan berkali-kali, itu akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Iya Kak, saya sering mengulang kesalahan yang sama. Oke. Tentunya kamu pula punya alasan sehingga kamu sering terlambat ke sekolah. Bisa kamu ceritakan alasan kamu terlambat ke sekolah? Iya. Pernah tidak orang tua kamu memaksakan kamu untuk berangkat ke sekolah? Oke. Nah, untuk saat ini kamu pasti bisa datang lebih awal ke sekolah. Apakah kamu ingin datang lebih awal ke sekolah, Martin? Oke. Dan saat ini apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa lebih awal datang ke sekolah? Oke, baiklah. Nah, kita sudah menemukan solusi. Sekarang hal apa saja yang belum kamu bisa penuhi untuk sifat-sifat baik yang seharusnya ada pada diri kamu? Ya, baiklah kalau begitu. Nah, mulai saat ini kamu harus merubah pola hidup kamu. Nah, untuk merubah pola hidup kamu itu, apa yang seharusnya kamu lakukan? Oke. Nah, tentunya kegiatanmu sehari-hari itu harus kamu rubah supaya kamu bangun lebih awal. Untuk itu apa yang harus kamu berbuat supaya kegiatan kamu itu bisa berjalan dengan baik? Baik Pak, terima kasih. Saya akan membuat jadwal kegiatan saya sehari-hari dan memulai untuk disiplin waktu. Oke, baiklah. Kalau begitu Martin, kita akan melihat jadwal kegiatan kamu yang akan kamu buat untuk beberapa hari ke depan. Apakah hal itu bisa membuat kamu berubah? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya benar-benar tidak akan siap. Oke, terima kasih Martin. Silakan kembali ke kelasnya untuk melanjutkan pelajaran. Semoga apa yang kamu sampaikan itu bisa betul-betul merubah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kamu lakukan. Baik Pak. Dengan timbal balik atau hanya diserahkan penuh kepada pihak guru. Baru kepala sekolah menerima, sekolah mengadakan rapat komite sehingga semua terbahas di dalam untuk memotivasi apa yang seharusnya dilakukan di sekolah supaya sekolah itu bisa tumbuh. Saya pertama mengimas sadar ke sekolah kayak Musibang menggunakan kemarin juga menalatan tindaki nanti orang tuanya tidak mampu kalau kita suruh beli sepatu. Jadi kita panggil. Iya. Di sekolah itu kadang-kala orang tua ambil tindakan yang kurang menyenangkan terhadap tenaga pendidik dan anak kandungnya sendiri di lingkungan sekolah. Jadi kalau ada kesepakatan bersama, saya kira sekolah itu bisa tumbuh. Jadi saya lihat sekarang perkembangan sekolah itu tergantung itu yang terbangun. Kalau sekolah terbangun dengan bagus, saling ada relasi yang bagus terhadap
pihak-pihak yang harus terlibat di dalam pasti berhasil, apalagi itu kurikulum merdeka sekarang. Ya, apalagi kurikulum merdeka butuh dukungan dari orang tua siswa. Ya, makanya di dalam suatu unit kerja pengenalan saya kasih tekanan ke pribadi waktu bahwa lo kakak kepala sekolah lalu kasih tahu itu menjadi kita ke depan untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kita di sekolah ini, bahwa segala sesuatunya itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Munya panakon kita umuin balik uang kita nak kebetulan mekananta tuh apa tak enak bisa berubah. Sangat apa kalau tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi marilah kita karena saya juga sudah merasa dalam hal itu bahwa jadi itu mari kita merubah cara kita yang selama ini mungkin tidak menunjang sehingga tugas dan tanggung jawab kita itu tidak maksimal kita laksanakan, sehingga kita mungkin ada perbedaan, tapi perbedaan itu adalah hal yang wajar. Perbedaan itu adalah hal yang wajar. Marilah kita barukan perbedaan itu dan mau untuk memotivasi diri sendiri untuk mau merubah hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita dikatakan tadi dalam tugas dan tanggung jawab. Itu yang saya sampaikan. Semoga ke depan akan lebih baik lagi. Iya. Kalau saya refleksi itu Pak, kalau saya lihat pengalaman saya lewati peristiwa yang lalu dan mendengarkan tadi arahan itu, kayaknya saya sudah tahu bahwa ternyata belajar itu di kelas itu saya biasanya hanya katakan kepada anak, kau itu tidak mau mendengarkan, ya. Saya selalu mempersalahkan. Ternyata dengan lewat pelajaran tadi ini saya refleksi bahwa ternyata anak itu membuat kegaduhan di dalam kelas, membuat macam-macam. Ternyata dia mau diperhatikan. Saya tidak tahu kalau dia mau diperhatikan. Iya. Jadi contoh dulu, saya dulu di waktu menawas di kelas 6, ternyata ada anak datang di samping saya. Ternyata seandainya saya tahu bahwa anak ini mau diperhatikan, saya tidak terlalu marah dengan dia. Iya, saya emosi, kurang ajar memang kali itu. Tuh, saya sudah rasakan sekarang bahwa perasaan yang saya miliki sekarang bahwa saya itu terlalu apa, memberikan tindakan. Sebenarnya apa yang saya katakan kepada anak sebenarnya saya mempersalahkan saja. Ya, padahal saya pelajari tadi bahwa sebenarnya anak itu butuh perhatian, mau diperhatikan, ya mau dipuji sebenarnya. Ya, jadi dalam pelajaran ini saya mau katakan bahwa saya akan mau dirubah sebenarnya itu kalau bisa pelan-pelan, ya, karena saya itu hanya mengatakan bahwa anak itu harusnya begini dan begini, ternyata dia bisa untuk perhatian dengan biaya. Ya, tinggal saya mempelajari, ini perhatian atau ini, ya bagaimana. Nah, penerapannya itu saya mau katakan bahwa saya akan mencoba ya mengajar anak-anak itu untuk ya lebih mendekatkan bahwa anak-anak itu kira-kira butuh perhatian dari saya sehingga dia biasa berbuat seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Secara pribadi kalau saya salah satu peristiwa adalah tentang perbedaan cara pendekatan dalam proses pembelajaran pada beberapa kurikulum yang ke bawah dengan pendidikan kurikulum baru sekarang. Iya, kenapa saya bisa mengungkapkan ini? Karena saya mengungkap pada diri saya sendiri sebagai tenaga pendidik.
Karena tuntutan sekarang adalah tuntutan perkembang zaman dalam pengembangan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, tetapi bahwa di dalam proses pembelajaran, apabila seperti yang kita ungkapkan di sini bahwa kita mengakui bahwa tidak ada kesempurnaan yang kita miliki, tetapi kesempurnaan itu di dalam membantu kita secara bersama-sama, tanggung jawab kita secara bersama-sama, tentu harus mengambil suatu waktu, selalu mengisi waktu di dalam menyempurnakan di dalam menghadapi proses sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi sekarang. Karena saya menurut secara pribadi yang biasa membawa William ada atau mengurang bahwa dia secara tenaga pengabdian sangat senior, wah aku pulang menganggap senior kamu karena tuntutan kamu itu sudah bisa terbuka untuk terarah di dalam perkembangan teknologi. Jadi yang dalam persatuan guru di dalam mengevaluasi diri dan mengoreksi apa yang sudah dianggap bahwa tidak relevan dengan zaman itu, karena dipakai dulu di KKY. Tapi kalau sekarang tentu ada tuntutan berbasis sekolah, dibuat saling mengisi, ya, persebaya di dalam. Yang kita paham sebenarnya, saya kira tidak ada persoalan yang terjadi di satu sekolah apabila kita misalnya menggunakan potensi yang ada. Tentu kita dari pihak kepala sekolah, pengelola sekolah dengan guru, tenaga guru, kalau kita saling memahami kekurangan dan kelebihan di dalam, pasti ini tidak ada jadi persoalan, tidak ada jadi persoalan. Malah kita memiliki sesuatu semangat. Saya mau pegang komputer saja tidak, tapi saya tinggi semangat. Saya menganggap bahwa ada jalan keluar di dalam menghadapi ini. Ada jalan keluar. Jadi untuk ke depan karena maneku terbayang ada ketinggian bahwa tidak ada jadi persoalan kalau kita tuh saling mengisi satu dengan yang lain. Jangan kita menuntut bahwa tentulah akan ditersendirikan karena ada kemampuan tersendiri yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Saya kira itu pendapat yang salah. Karena yang dicari sekarang bagaimana punya semangat, memotivasi, mengelola proses pembelajaran sehingga apa yang menjadi tuntutan pendidikan sekarang adalah bagaimana berkualitas, bagaimana mutu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih.